Pertandingan melawan PSM Makassar ini akan menjadi pertandingan yang sangat dinantikan oleh para bobotoh Persib Bandung. Bukan hanya tentang mengambil poin, tetapi ingin melihat debutan Bojan Hodak ini apakah akan membawa Persib Bandung semakin menanjak dan kuat atau justru Coach Bojan Hodak malah blunder. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Persib Bandung memang selalu kesulitan ya jika seandainya harus bertemu dengan PSM Makassar. Tapi seharusnya dengan tren positif yang ada di diri Persib Bandung sekarang, ditambah Persib Bandung sedang mendapatkan tenaga baru dari dua debutan barunya, dua pemain barunya yang mungkin akan debut saat melawan PSM Makassar nanti. Dikonfirmasi, saya baca di media sosial katanya Teja Paku Alam sedang mengalami cedera yang walaupun cedera ringan ya. Dan kemungkinan debutan baru Persib Bandung di penjaga gawang Kevin Mendoza ini akan langsung diturunkan di menit awal. Kemungkinan ya, kemungkinan saya. Dan untuk lini tengah, Stefano Beltram, Coach Bojan Hodak udah berstatement kalau Beltram ini memang membutuhkan 2 atau 3 pertandingan lagi untuk bisa menjadikan fisiknya ada pada performa terbaiknya. Artinya kondisi Stefano ini belum benar-benar pulih. Jadi butuh 2 atau 3 pertandingan. Ya mungkin di awal tahun baru nanti lah, di bulan Januari kita udah bisa melihat bagaimana performa Stefano Beltram di Persib Bandung dalam kondisi terbaik. Dalam kondisi tubuhnya yang benar-benar fit. Ini dikonfirmasi langsung oleh Coach Bojan Hodak. Tetapi saya yakin Beltram ini, Stefano ini akan diturunkan oleh Bojan Hodak di laga melawan PSM Makassar ini. Tapi nggak tahu apakah bermain dari menit awal ataupun bermain dari bangku cadangan. Kemungkinan yang akan dipasang sebagai sosok playmaker ada 2. Entah itu Ejra Walian atau Beckham Putra. Kalau saya pribadi lebih condong bagusnya sih Beckham Putra. Karena yang pertama, posisi asli seorang Beckham Putra itu aslinya seorang playmaker. Tapi karena di Persib Bandung itu selalu banyak playmaker asing yang berkualitas, sehingga Beckham kadang suka tersisihkan posisinya, bermain di posisi wing, posisi sayap gitu. Tapi posisi aslinya adalah seorang playmaker, dan Beckham adalah wonderkid Persib Bandung yang benar-benar mempunyai kreativitas dan sangat layak, bahkan bagi saya sangat bisa bersaing dengan para pemain asing jika Beckham ditempatkan sebagai seorang playmaker. Tapi nggak tahu nih, apakah Coach Bojan Hodak akan memasang Beckham atau justru yang sudah sering dipakai juga yaitu Ejra Walian. Karena kita tahu kan kalau Levi Madinda udah resmi dihaturnuhunkan oleh Persib Bandung. Nah, jika melihat dari statement Coach Bojan Hodak ini, kemungkinan Stefano Beltram ini tidak akan bermain full time. Tapi yang kita belum tahu apakah akan dipasang dari menit awal atau nanti dia akan mulai bermain dari bangku cadangan. Ini layak-layak ditunggu nih. Jadi kedua debutan Persib Bandung ini jelas akan bermain saat melawan PSM Makassar. Itu prediksi saya ya. Sisanya saya yakin tetap akan mengandalkan Cio David da Silva, akan mengandalkan di belakang Nick Weaver. Alberto tidak bisa bermain karena akumulasi, kemungkinan dengan Kakang Nudianto yang akan diplot sebagai seorang stopper, karena Kakang juga memang asli dari stopper dan juga dia memang udah cukup bisa dibilang mempunyai pengalaman jam terbang yang cukup baik dan juga memang permainannya bisa dibilang stabil di Persib Bandung walaupun dia pemain muda. Sisi wing kiri udah pasti menurut saya akan milik Rezaldi. Kanan, kemungkinan si anak hilang yang comeback hand-hand akan dimainkan di situ, apalagi karena Kakang biasanya yang mengisi plot back kanan ini. Entah itu ketika masih ada Putu atau enggak ya. Kalau Putu nggak bisa main, Kakang selalu diplot sebagai back kanan gitu. Karena Kakang kemungkinan akan bermain sebagai stopper, karena salah satu stopper Persib mengalami akumulasi, jadi kemungkinan hand-hand akan bermain di posisi kanan. Karena yang biasa bermain di posisi kanan juga udah dipinjamkan, yaitu Robby Darwish. Tengah tetap akan menjadi milik Mark Klok, kemungkinan dengan lebih condong kepada Deddy Kusnandar. Walaupun kita tahu Deddy Kusnandar ini banyak problematika di kalangan bobotoh, banyak dikritik. Tapi Deddy Kusnandar selalu menjadi pilihan utama bagi Bojan Hodak dibandingkan Rahmat Irianto. Seharusnya Persib Bandung bisa menjadikan ini satu keunggulan melawan PSM. Kenapa? Karena PSM bisa dibilang sedang sakit. Yang pertama mungkin
sakit dalam sisi manajemen sebelumnya, karena kita tahu di putaran pertama dengan keluarnya Pluim, dengan beberapa juga isu-isu yang kurang sedap datang dari PSM, ditambah PSM baru saja diputuskan untuk nggak lolos ke putaran final AFC Asia gitu kan. Ini jelas akan menjadi satu hal yang positif seharusnya bagi Persib Bandung, walaupun ini juga udah dikonfirmasi dari sang penyerang sekaligus top skor Persib Bandung, David Da Silva, kalau dia menganggap bahwa kita tidak diuntungkan sama sekali saat melawan PSM Makassar ini. Dan ini layak ditunggu. Ini bagi saya akan menjadi satu pertandingan yang sangat menarik. Bukan masalah hanya untuk mendapatkan poin. Kalau masalah poin, saya yakin Persib Bandung sangat ingin mendapatkan poin, ditambah Borneo sebelumnya telah imbang, ingin menipiskan jarak lah seenggaknya dengan Borneo, walaupun menjadi posisi pertama pun bisa dibilang ya tetap nggak juara ya, karena juaranya nanti kan akan di final series gitu. Tetapi seenggaknya mendekatkan selisih poin dengan Borneo yang imbang, dan juga saya yakin akan banyak harapan bobotoh yang dicurahkan di pertandingan Persib Bandung melawan PSM ini. Kenapa? Karena mereka ingin melihat debut dan kualitas dari seorang Kevin, penjaga gawang baru Persib Bandung, dan juga Stefano Beltram yang akan menjadi seorang playmaker Persib Bandung. Karena bagi saya ini adalah perjudian besar Bojan Hodak bersama Persib Bandung. Persib Bandung dengan skuad di putaran pertama, ketika ada Putu, ketika ada Pets Butuan, ketika ada Levi Madinda, Pets dan Putu, mungkin itu di luar kendali sebuah tim lah ya, harus mau tidak mau, suka tidak suka, memang karena itu surat tugas, jadi dia harus keluar dari Persib. Tapi Levi Madinda itu dinyatakan langsung oleh Bojan Hodak kalau memang Levi Madinda ini nggak masuk kriteria pemain tengah atau playmaker yang diinginkan oleh Bojan Hodak, karena Levi Madinda lebih sering bermain direct dan hanya menghubungkan bola dari lini tengah menuju lini serang. Sementara yang diinginkan oleh Bojan Hodak adalah seorang playmaker yang bisa menciptakan assist, bisa menusuk, bahkan bisa menciptakan gol. Bagi saya, jika seandainya Bojan Hodak ini gagal ngambil pemain, dua pemain ini atau mungkin khususnya Beltram, ini jelas akan menjadi kritikan yang sangat pedas bagi Bojan Hodak. Kenapa? Karena Persib Bandung sedang bagus-bagusnya, sedang dalam tren positif dengan skuad yang ada, terutama mungkin Levi Madinda. Sementara ini sekarang walaupun dalam posisi yang bagus, tren positif, permainan yang bagus, Bojan Hodak bilang kalau enggak, saya gak mau Madinda, saya pengennya mungkin pemain yang A, B, C, D, F, G, H, dan itu ada di Beltram. Dan jika ini gagal, ini akan menjadi satu hal yang sangat blunder bagi Coach Bojan Hodak. Tapi ini layak untuk dilihat dan masih ada banyak pertandingan untuk bisa menentukan siapa yang akan masuk ke final series dan akan menjadi juara. Untuk sekarang mungkin kita belum bisa ngejudgment apakah rekrutan Bojan Hodak ini blunder atau enggak, karena main juga belum gitu. Pertandingan pun masih lama, jika seandainya saat melawan PSM main jelek pun belum tentu itu akan jelek terus gitu kan. Masih ada pertandingan yang banyak banget. Di dari setiap pertandingan Persib Bandung itulah kita akan bisa menilai apakah Bojan Hodak ini blunder atau enggak. Assalamualaikum.